Orang yang kuat. Baru kali ini Duan Lingtian mendengar sebutan seperti itu, seharusnya menjadi sebutan di dunia ini atas keberadaan yang telah menguasai 4 jalan langit dan bumi. Selanjutnya, penjaga toko di paviliun harta karun tidak hanya berperilaku lebih rendah hati, tetapi juga memberi Duan Lingtian nilai tukar yang sangat tinggi, dan bahkan bertanya kepada Duan Lingtian setelahnya apakah ada yang bisa dia bantu, tetapi dia tidak akan pernah menolak jika dia bisa. Melihat Duan Lingtian, dia juga penuh dengan kekaguman, seolah-olah orang kuat yang memasuki Tao adalah sosok yang hebat di matanya. Sebenarnya ada sesuatu yang ingin kutanyakan pada penjaga toko. Melihat toko itu tidak sibuk, Duan Lingtian menanyakan beberapa pertanyaan kepada penjaga toko, dan segera mengetahui sesuatu dari penjaga toko. Dunia ini disebut Tanah Ilahi. Dia sekarang berada di Chuzhou, di Tanah Para Dewa. Ini adalah kota yang relatif terpencil di Chuzhou yang disebut Ancheng. Ada 2 keluarga di dalamnya, yaitu 1 geng dan 2 keluarga. Sebuah bisnis keluarga. Namun, ketika dia mengetahui ranah kultivasi dari 3 kultivator terkuat ini, dia tidak peduli sama sekali. Yang terkuat belum memasuki Dao. Ini juga alasan mengapa penjaga toko terkejut karena dia adalah seorang praktisi Tao. Aku benar-benar tidak menyangka, di dunia para dewa dan bumi ini, yang disebut Tao, bukan hanya 4 cara, dan tidak ada yang namanya jalan senjata. Segala jenis cara senjata adalah cara yang mandiri. Setelah Duan Lingtian membawa keluarganya untuk mencari penginapan dan menetap, dia duduk di sekitar halaman bersama istrinya, dan dia mendengar Kir menghela nafas. Kini, setelah mengetahui dunia ini, KR tidak begitu mengkhawatirkan keselamatan putrinya Siling dan putranya Niantian seperti sebelumnya. Di dunia ini, kekuatan mereka bisa dikatakan sebagai seorang master, nomor 2 setelah mereka yang memasuki Tao. Itu benar, dulu, di dunia kita, hanya ada 4 jalan langit dan bumi, tapi di dunia ini, ada 10.000 jalan. Duan Lingtian mengangguk, cara senjata, di antara 10.000 cara, hanyalah kombinasi dari cara 100 tentara. Di dunia ini, bukan hanya tidak bisa merasakan hukum, bahkan masyarakat di sini pun tidak mengetahui keberadaan kekuatan hukum. Mengenai hukum apa yang harus dikloning, saya bahkan tidak tahu. Duan Lingtian bertanya kepada penjaga toko paviliun Zhenbao apakah dia mengenal seseorang bernama Yu Lohe, tetapi penjaga toko itu tidak mengetahuinya. Adapun cara pengorbanan hidup, pihak lain juga mengatakan bahwa dia belum pernah mendengarnya, dan terus terang mengatakan bahwa dia hanyalah orang yang berada di bawah para dewa, karena beberapa bakat bisnis penting bagi keluarga di belakangnya, kalau tidak, dia hanya bisa menyajikan teh dan air dan melakukan beberapa pekerjaan rumah. Saya akan mengunjungi 3 kekuatan besar di Ancheng besok. Jika Anda ingin mengetahui kekuatan terkuat dari kekuatan itu, Anda harus tahu lebih banyak. Duan Lingtian mengatakan rencananya, kamu tinggal di penginapan dan jaga keselamatan ayah dan ibu. Keempat gadis itu mengangguk serempak. Ternyata mereka penuh dengan keanehan terhadap dunia ini, dan mereka masih merasakan adanya krisis. Kini setelah mereka memiliki pemahaman awal tentang dunia ini, mereka akhirnya merasa sedikit lega. Hanya, apa yang tidak disangka Duan Lingtian adalah sebelum keesokan harinya, pada malam hari itu, seseorang datang ke rumahnya, mengaku sebagai kepala keluarga Yan Ancheng. Aku akan keluar menemuinya. Ada semua kerabat perempuan di sini, dan Duan Lingtian tidak berencana untuk saling menyapa di halaman ruang tamu, dan keluar untuk bertemu satu sama lain. Saat melihat kepala keluarga Yan, Duan Lingtian tahu mengapa pihak lain datang ke pintu, karena orang yang berdiri di belakang pihak lain adalah penjaga toko yang menjamunya di paviliun Zhenbao hari ini. Penjaga toko ini, meskipun dia adalah orang yang berada di tingkat terbawah para dewa, dia masih memiliki kekuatan. Meskipun dia belum mencapai level Dewa Zun di dunia, dia masih memiliki level keabadian. Itu pasti karena aura dewa yang berlimpah nalar. Aura langit dan bumi di dunia ini sebanding dengan banyak sekali dunia, dan tempat di luar dunia adalah tempat di mana aura langit dan bumi paling melimpah. Tuanku, kita bertemu lagi. Penjaga toko memberi hormat kepada Duan Lingtian, dan pria parubaya yang berdiri di depannya juga menatap Duan Lingtian dengan mata cerah, dan berkata dengan hormat, Yan Hu, patriark keluarga Yan di Ancheng, telah bertemu dengan tuanmu. Yan Hu di sini untuk mempersembahkan harta karun untukmu, tuanku. Setelah selesai berbicara, Yan Hu mengeluarkan sesuatu dan menyerahkannya kepada Duan Lingtian. Duan Lingtian mengulurkan tangan untuk mengambilnya, dan setelah menyentuhnya beberapa saat,
dia hampir kehilangan ketenangannya dan tersenyum, karena benda ini adalah liontin giok berbentuk pedang, yang berisi sinar ilmu pedang, orang biasa tidak dapat mendeteksinya, tetapi perasaan spiritual Ki Peng dapat dengan mudah menyatu ke dalamnya. Untaian kendo ini hanya sisa dari kendo tingkat pertama, bagi yang belum memahami jalan berpedang dapat berfungsi sebagai pengenalan jalan berpedang, atau dapat digunakan untuk memahami jalan berpedang. Tentu saja, kecil kemungkinannya untuk sepenuhnya menguasai kendo tingkat pertama, paling-paling menguasai bentuk kendo yang belum sempurna. Hal ini tidak berhasil untukku. Duan Lingtian dengan santai mengembalikannya kepada Yan Hu. Benda ini tidak hanya tidak berguna baginya, tetapi juga tidak berguna bagi anggota keluarganya yang tidak berpengetahuan. Ilmu pedang kasar dan dangkal yang terkandung di dalamnya kuat. Mendengar kata-kata Duan Lingtian, Yan Hu terkejut sesaat, dan kemudian pupil matanya menyusut. Kemudian, dia bertanya dengan suara gemetar, "Tuanku, apakah Anda seorang biksu yang telah menguasai ilmu pedang tingkat 2? Hanya biksu yang telah menguasai ilmu pedang tingkat kedua atau lebih tinggi yang tidak akan tertarik dengan apa yang dia kirimkan. Anggap saja apa adanya." Duan Lingtian tidak bermaksud untuk mengungkapkan terlalu banyak, dia tersenyum ringan, dan mengembalikan barang-barang itu ke Yan Hu. Setelah Yan Hu mengambil kembali barang-barang itu dengan tangan gemetar, dia menarik napas dalam-dalam dan menatap Duan Lingtian. "Tuanku, saya tidak tahu, bisakah Anda membantu saya, keluarga Yan?" Setelah itu, keluarga Yanku pasti akan diberi hadiah. Ketika kata-kata itu jatuh, Yan Hu benar-benar mengirim kembali kristal dewa, yang dikirim Duan Lingtian ke Paviliun Zhenbao untuk ditukar dengan batu dewa hari ini. Batu dewa yang Anda tukarkan hari ini, tuanku, seharusnya menjadi hadiah pertemuan saya dari Yan Hu. Duan Lingtian tidak mengulurkan tangan untuk mengambil kembali Senjing, tetapi bertanya sambil tersenyum ringan, "Apa yang kamu ingin aku lakukan untukmu?" "Kalau hanya sekedar bantuan kecil, tidak ada salahnya membantu. Orang ini adalah kepala keluarga Yan, dan ada banyak hal yang ingin dia ketahui. Bantulah dia, dapatkan manfaat dari batu dewa dan kristal dewa, dan tanyakan padanya beberapa hal lagi yang ingin dia ketahui. Tentu saja, jika itu adalah bantuan besar, atau sesuatu yang terlalu merepotkan, dia tidak tertarik untuk membantu pihak lain. Adapun apa yang dia inginkan dan apa yang ingin dia ketahui, dia dapat menemukan orang lain." "Tuanku, masalahnya seperti ini." Saat Yan Hu membuka mulutnya, Duan Lingtian pun mengetahui seluk-beluk masalah tersebut. Ternyata itu semua disebabkan oleh liontin giok berbentuk pedang di tangan Yan Hu. Dua kekuatan lain di Anceng mengetahui hal tersebut dan ingin berbagi sepotong kue. "Kita harus bergabung untuk menghadapi postur keluarga Yan." Awalnya, Yan Hu berencana memberikan barang-barang itu kepada Duan Lingtian, dan kemudian meminta Duan Lingtian mengeluarkan pernyataan agar kedua keluarga itu mundur. Jika tidak, bahkan jika Yan Hu mengatakan bahwa dia memberikan atau kehilangan barang-barang itu, kedua keluarga tidak akan mempercayainya dan masih akan menimbulkan masalah. Sekarang, Duan Lingtian tidak tertarik dengan liontin giok berbentuk pedang, ia masih ingin Duan Lingtian memberitahu dunia luar bahwa benda itu ada di tangannya, untuk menakuti dua kekuatan lainnya di Anceng. Itu saja. Duan Lingtian tersenyum tenang, "Kalau soal ini, kamu bisa merilis beritanya. Selain itu, biarkan kedua keluarga itu, jika mereka ingin bertemu denganku, mereka bisa membiarkan orang terkuat dari kedua keluarga mereka bergandengan tangan. Aku akan menunggu untuk Anda." Baginya, ini hanyalah masalah sepele, tidak layak disebut sama sekali. Oleh karena itu, dia dengan santai mengambil kristal ilahi yang diserahkan oleh Yan Hu, yang masih tergantung di udara, dan bersiap untuk mengembalikannya kepada istrinya Li Fei, dan terus menggunakannya sebagai liontin kalung untuknya. Setelah mengirim Yan Hu pergi, Duan Lingtian berbalik dan kembali ke halaman ruang tamu, dan mengembalikan kristal ilahi kepada Li Fei. "Saudara Tian, ini adalah..." Li Fei sedikit terkejut karena Senjing hilang dan pulih. Duan Lingtian tersenyum dan menceritakan kisahnya, lalu dia tiba-tiba menyadari bahwa keluarga di balik Paviliun Zhenbao lah yang ingin suaminya memanfaatkan mereka. Sisi lain, setelah Yan Hu kembali, dia menyebarkan berita tersebut, dan juga memberitahu di penginapan dan halaman mana Duan Lingtian tinggal. Keluarga lain di Anceng, serta gengnya, segera menerima kabar tersebut. Liontin giok kendo, diberikan oleh Yan Hu. Dan, apakah itu diberikan kepada orang yang kuat? Benarkah atau tidak? Bahkan memberitahukan lokasi pihak lain. Apakah ini disengaja untuk kita konfirmasi?
Itu terkait dengan Liontin Giok Jalan Ilmu Pedang, yang merupakan kunci untuk memasuki Tao. Segera, Patriark dan kepala klan dari kedua keluarga pergi ke penginapan untuk mengunjungi orang kuat yang telah memasuki Tao, yaitu Duan Lingtian. Setelah memastikan bahwa Duan Lingtian adalah seorang Tao yang kuat, mereka mundur meskipun mereka merasa tidak mau. Bukankah kita terlalu radikal? Jika kita lebih bijaksana, keluarga Yan tidak akan dipaksa mengambil langkah ini. Setelah keduanya meninggalkan penginapan, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepala sambil tersenyum masam. Mereka tidak pernah menyangka bahwa keluarga Yan akan mengambil langkah seperti itu untuk mencegah mereka berbagi Liontin Pedang Giok. Di pihak Duan Lingtian, setelah berurusan dengan mereka berdua, berita itu segera diketahui Yan Hu. Yan Hu juga buru-buru mengajak beberapa orang tua di keluarganya untuk mengunjungi Duan Lingtian. Yang pertama adalah mengucapkan terima kasih, dan yang lainnya adalah untuk menghilangkan keraguan Duan Lingtian. Sebelum dia pergi terakhir kali, Duan Lingtian mengatakan kepadanya bahwa dia berharap dia dapat membawa beberapa orang yang berpengetahuan luas dari keluarganya untuk membantunya menyelesaikan beberapa kebingungan di hatinya, sehingga beberapa orang tua yang dia bawa kali ini mungkin bukan yang terkuat, tapi pastinya yang paling berpengetahuan. Salah satu dari mereka bahkan meninggalkan Ancheng, keluar dari Chuzhou, dan kembali melalui jalan sempit. Bagaimanapun, masih ada risiko tertentu bagi orang kuat yang tidak memiliki inisiatif untuk berjalan keluar. Dewasa, Yan Hu membawa orang-orang untuk menemui Duan Lingtian, dan setelah mengucapkan terima kasih, dia secara singkat memperkenalkan orang-orang tua yang dibawanya, dan kemudian meminta Duan Lingtian untuk mengajukan pertanyaan. Sebelumnya, ia juga diberi sebuah cincin. Memang Naji, namanya sama dengan nama Duan Lingtian sebelumnya tentang segudang alam dan negeri di luar batas. Namun ruang di dalam Naji ini tidak sama dengan yang ada di segudang alam dan negeri di luar batas, yang terakhir lebih mengandalkan hukum ruang, dan Naring ini berfokus pada materi. Namun, jauh di dalam materi, terdapat juga kekuatan ruang yang samar. Ini juga pertama kalinya Duan Lingtian merasakan kekuatan ruang di dunia ini. Tentu, sumpah di sini tidak ada fungsinya untuk menghancurkan diri sendiri, walaupun ada pengakuan terhadap Tuhan. Namun jika seseorang meninggal, orang lain bisa mendapatkan isinya jika mengucapkan sumpah tersebut. Poin ini mirip dengan Naring di 10.000 dunia, hanya saja materi Naring ini lebih maju. Setelah menanyakan tentang Yan Hu, Duan Lingtian memintanya untuk mengatur beberapa untuk setiap anggota keluarga di sekitarnya setelah mengetahui bahwa nilai cincin itu tidak tinggi. Ketika mereka datang ke dunia ini, semua ruang di dalam cincin mereka lenyap. Naruto tidak berguna, adapun Duan Lingtian dan partainya, yang bahkan tidak memiliki cincin, dan bahkan tidak memiliki batu dewa, Yan Hu sebenarnya cukup bingung pada awalnya. Masuk akal bahwa tidak mungkin seorang penganut Tao yang kuat kekurangan hal-hal ini. Baru setelah Duan Lingtian menceritakan, asal-usulnya, Yan Hu tiba-tiba menyadarinya. Alasan mengapa dia menceritakan kisahnya tanpa syarat adalah karena Duan Lingtian merasa bahwa dia dapat mengendalikan orang-orang di depannya, dan dia akan segera meninggalkan tempat ini setelah itu, jadi dia tidak khawatir tentang bahaya apapun terhadap mereka. Selain itu, meskipun cerita tersebut diceritakan, mungkin tidak ada bahaya apapun. Jika Anda memiliki pemikiran ini, Anda hanya berhati-hati. Tuanku, jika tebakan saya benar, Anda seharusnya berasal dari dunia yang diciptakan oleh bagan penciptaan, dan cara pengorbanan hidup yang Anda sebutkan, menilai dari legenda yang saya dengar di luar juga cocok. Orang tua yang keluar dari Chuzhou di mulut Yan Hu, setelah merenung sejenak, membuka mulutnya dengan keras, menceritakan beberapa legenda yang pernah dia dengar di luar di masa lalu. Horoskop kejadian, dunia yang diciptakan. Mendengar perkataan lelaki tua itu, pikiran Duan Lingtian yang awalnya bingung dan redup seakan langsung diterangi oleh cahaya dari luar. Setelah menarik napas dalam-dalam, ia bertanya, "Senior, tolong jelaskan secara detail." "Tuanku, Anda adalah orang kuat yang telah memasuki Tao. Saya tidak berani disebut senior." Orang tua itu sedikit khawatir, dan kemudian dia tidak berani mengabaikannya, dan memberitahu Duan Lingtian satu persatu legenda yang dia dengar saat itu. Di masa lalu dunia Tanah Tuhan, dikatakan bahwa seseorang pernah menggunakan bagan penciptaan untuk menciptakan dunia baru, dan bahkan menangkap orang untuk memasukinya dan membiarkan mereka berkembang biak di dalamnya. Bahkan orang yang mengontrol bagan penciptaan dapat mengontrol segala sesuatu di dunia baru itu, termasuk waktu. Konon di dunia yang diciptakan dengan mengandalkan bagan penciptaan,
ahli bagan penciptaan dapat menetapkan banyak aturan, dan di antaranya adalah hukum-hukum unsur, yang juga menjadi akar pendukung berfungsinya bagan penciptaan. Ketika Duan Lingtian mendengar kata elemental law, hatinya terkejut. Bukankah itu berbagai hukum yang telah ia kuasai sebelumnya? Baik itu ruang, waktu, kehidupan, atau 5 elemen, semuanya adalah elemen di dunia. Orang kuat yang menyempurnakan bagan penciptaan, setelah menciptakan dunia baru di dalamnya, dikatakan telah membaginya dengan suaminya. Kemudian, dia dibunuh oleh suaminya, dan suaminya menggunakan bagan penciptaan Pan, ikuti cara hidup berkorban, dan gunakan makhluk di dunia bagan penciptaan sebagai alat baginya untuk menjadi lebih kuat. Semuanya menghancurkan dunia di dalam, menggemukkan dan membunuh makhluk di dalamnya. Kemudian, ketika berita itu menyebar, dia dikepung dan dibunuh oleh orang-orang. Orang yang membunuhnya beruntung, tapi untungnya dia belum membuat kemajuan lebih jauh, jika tidak, akan lebih sulit membunuhnya daripada mencapai langit. Setelah itu, bagan penciptaan diketahui banyak orang, dan itu juga dianggap tabu oleh 5 orang kuat yang bergabung untuk membunuh ahli bagan penciptaan. Mereka membagi satu menjadi 5 dan masing-masing menyimpan sebagian darinya. Cara pengorbanan hidup yang dilakukan oleh pencipta horoskop juga termasuk cara yang tabu. Mereka yang berlatih dengan cara ini akan dihukum oleh semua dewa. Saat lelaki tua itu terus berbicara, Duan Lingtian mau tidak mau memicu gelombang kekacauan. Bagaimanapun, dia tidak pernah mengira kebenarannya akan seperti ini. Banyak sekali dunia tempat di awalnya, dan bahkan negeri di luar dunia, semuanya hanyalah dunia baru yang dibuka oleh bagan penciptaan di dunia tanah suci. Meskipun apa yang dikatakan lelaki tua itu hanyalah sebuah legenda, Duan Lingtian pada dasarnya telah mengkonfirmasi bahwa inilah yang sebenarnya terjadi. Jika dia menebak dengan benar, kemudian, orang kuat bernama Yu Lohe mengumpulkan bagan penciptaan lagi, atau dia sendiri yang menyempurnakan bagan penciptaan kedua, membuka 10.000 dunia dan tempat di luar dunia, makhluk hidup dikurung seperti babi untuk budidaya mereka sendiri. Karena, menurut apa yang dikatakan orang kuat yang memasuki dunia mereka saat itu, apa yang Yu Lohe kembangkan adalah cara pengorbanan hidup. Sebelum sejarah terputus, alasan mengapa dunia tiba-tiba menghilang adalah karena lalu Yu Lohe melahap semua makhluk di dunia baru yang terbuka di bagan penciptaan pada saat itu, dan menggunakannya untuk budidaya. Yu Lohe, apakah ini sebenarnya jalan surga di mata makhluk dari berbagai dunia dan seterusnya? Tetapi, jika Yu Lohe dapat meluncurkan kehancuran dunia dan melahap semua makhluk hidup seperti sebelum batas sejarah, mengapa kita tidak bisa melakukan itu di zaman kita? Akhirnya, sepertinya hanya sekelompok makhluk di Menara Tongtian yang terbunuh. Duan Lingtian masih merasa ngeri ketika memikirkan adegan runtuhnya Menara Tongtian dan jeritan mengerikan yang dia lihat di Jirmitian sebelum hancurnya Jirmitian. Dia, di era kita, mengapa kita membatasi kelahiran eksistensi tingkat ketujuh terkuat di tahap awal? Sebelum sejarah terputus, mengapa tidak ada 9 pintu masuk misterius menuju dunia tanah suci? Sekarang, Duan Lingtian pada dasarnya dapat memastikan bahwa apakah itu alam Nisen atau 9 pintu masuk misterius di alam lain di alam segudang, dunia di belakang mereka kemungkinan besar adalah dunia tanah suci tempat dia berada sekarang. Lingtian Zanzun, direproduksi, harap sebutkan sumbernya. Namun, Duan Lingtian juga memiliki banyak kebingungan di hatinya. Misalnya, mengapa tidak ada pintu masuk misterius menuju dunia para dewa dan bumi di era ketika orang tua Wukong ada sebelum sejarah terputus, dan mengapa jalan surga di era itu bisa dihancurkan, tapi jalan surga tidak hancur di zamannya setelah terputusnya sejarah. Dunia, apa tujuan membatasi kelahiran, eksistensi ketujuh Seon? Pada tahap selanjutnya, setelah dia dan tuannya membuat terobosan satu demi satu, mengapa mereka tidak hanya tidak lagi membatasinya, tetapi juga berharap akan ada lebih banyak keberadaan Seon tingkat ketujuh. Mengapa 9 pintu masuk misterius menghilang satu demi satu? Adapun kemunculan pintu masuk ketiga Menara Tongtian setelah hilangnya 9 pintu masuk misterius, kini dia sudah bisa menebak alasannya, yaitu Yu Lohe ingin melewati Menara Tongtian dan membunuh makhluk di dalamnya. Mari kita berlatih dan meningkatkan kekuatan kita sendiri. Sebelum runtuhnya surga nirvana tempat dia tinggal dan runtuhnya ruang aliran turbulen, dia menyaksikan runtuhnya Menara Tongtian dengan matanya sendiri, dan jeritan yang tak terhitung jumlahnya sangat mengejutkan. Patriarkian, terima kasih.
Duan Lingtian berterima kasih kepada Yan Hu setelah menggali semua hal yang diketahui lelaki tua keluarga Yan itu. Tapi Yan Hu menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dan berkata, "Tuanku, Anda tidak perlu berterima kasih kepada saya. Apa yang saya bantu jauh lebih rendah daripada apa yang Anda bantu." Apa yang dia katakan itu benar, dan saat pihak lain membantunya melindungi liontin giok berbentuk pedang yang berisi pemahaman tentang jalan pedang, maka keluarga Yan mereka mungkin bisa menggunakan liontin giok berbentuk pedang untuk melahirkan seorang orang kuat yang memasuki Tao. Pada saat itu, keluarga Yan mereka akan menjadi satu-satunya di Ancheng ini. Ini adalah hal yang luar biasa bagi keturunan Fuyin. Setelah dikirim ke keluarga Yan, Duan Lingtian kembali ke halaman ruang tamu, dan memberitahu istrinya apa yang telah dia pelajari, yang mengejutkan dan membuat kagum para wanita. "Saya benar-benar tidak menyangka akan ada fetis seperti nasib penciptaan di dunia, itu akan mampu menciptakan dunia baru. Jadi, banyak sekali dunia yang kita tinggali sebelumnya, dan bahkan daratan di luar dunia, adalah dunia-dunia yang ada dalam bagan penciptaan. Dan nenek moyang kita yang paling awal juga merupakan ahli dalam bagan penciptaan, dan mereka diutus ke dalamnya dari tanah suci, dunia. Tak heran jika tidak ada kekuatan hukum yang bisa dirasakan di sini. Ternyata hukum unsur hanya bisa ada di dunia bagan penciptaan. Keesokan harinya, Duan Lingtian memberitahu orang tuanya tentang kejadian tersebut, yang membuat mereka sama-sama ngeri. Tak disangka, ternyata dunia yang mereka tinggali di masa lalu, baik itu alam para dewa, alam surga, maupun alam sekuler, semuanya adalah negara adidaya dari dunia para dewa dan bumi, horoskop dunia. Buka dunia baru. Ayah, Ibu, selanjutnya aku berencana membawamu ke kota negara bagian Chuzo. Duan Lingtian berkata, Zacheng adalah tempat paling makmur di Chuzo. Jika Niantian dan Siling juga ditarik ke Chuzo setelah diusir dari dunia batin saya, mereka mungkin akan pergi ke sana juga. Saya memutuskan untuk tinggal di sana sebentar untuk melihat apakah saya bisa bertemu mereka di sana. Dia memikirkan semuanya. Ketika Anda tiba di kota Chuzo, Anda harus mencari tempat tinggal terlebih dahulu, dan yang terbaik adalah keluar dengan sedikit ketenaran. Dengan cara ini, begitu keluarga dan teman yang terpisah darinya dapat mendengar tentang dia di Chuzo, mereka pasti akan datang ke kota untuk mencarinya. Jika dia cukup terkenal, meskipun dia tidak berada di Chuzo, dia mungkin dapat mendengar namanya. Saat Duan Lingtian menjelaskan ide-ide ini, mata Duan Rufeng dan Li Rou berbinar, metode ini bisa dilakukan. Benar, dengan cara ini, aku mungkin bisa segera menemukan cucu dan cucuku yang baik. Li Rou sangat mengkhawatirkan cucu dan cucunya, jadi dia kurang istirahat akhir-akhir ini. Setelah tinggal di Ancheng selama 1 hari lagi, Duan Lingtian mengambil peta dan meninggalkan Ancheng bersama keluarganya. Pergi ke kota negara bagian Chuzo. Untuk mempercepat, dia secara pribadi memimpin semua orang dalam perjalanannya. Namun, meski begitu, butuh waktu hampir 10 hari untuk sampai di kota tersebut, yang menunjukkan betapa besarnya Chuzo. Tentu saja, ini juga karena Duan Lingtian akan mencari kota terdekat untuk menetap setiap malam, dan hanya melakukan perjalanan pada siang hari. Kalau diubah menjadi siang dan malam paling lama beberapa hari. Ini juga karena tidak ada hukum unsur di dunia tanah suci, jika tidak, dengan kecepatan yang ditunjukkan Duan Lingtian di 10.000 dunia dan dunia luar, dia akan dapat membawa keluarganya dari Ancheng ke Zacheng dalam sehari, atau paling banyak 2. Zacheng adalah kota inti Chuzo, jadi wilayahnya yang luas, tembok kota yang megah, jalan yang lebar, dan banyak orang yang lewat berada di luar jangkauan Ancheng kecil. Namun meski begitu, Duan Lingtian dan yang lainnya tidak terlalu terkejut. Itu hanya karena, ketika mereka berada di 10.000 dunia dan dunia luar, mereka telah melihat kota-kota yang lebih besar, megah, dan lebih sibuk daripada kota Chuzo ini. Cari penginapan dulu, lalu tanyakan beritanya. Duan Lingtian membuka mulutnya, lalu mengajak keluarganya mencari salah satu penginapan terbaik di Zacheng, dan check-in. Kemudian, Duan Lingtian keluar dari penginapan sendirian untuk menanyakan kabar tersebut. Apa yang ingin dia tanyakan adalah berapa banyak kekuatan terkuat di kota negara bagian ini yang ada di sana, dan di antara kekuatan-kekuatan ini, level dan wilayah apa yang merupakan kultivator terkuat. Ketika dia masih di Ancheng, dia mengetahui pembagian alam budidaya di dunia tanah suci ini. Misalnya, dia sekarang termasuk dalam pencerahan tingkat ke-8. Memasuki Taoisme tingkat ke-8,
seseorang hanya dapat melangkah ke dalamnya dengan lancar jika salah satu dari 10.000 cara telah dipahami hingga tingkat ke-8. Pembangkit tenaga listrik di tingkat dunia tanah suci pasti tidak sebaik pembangkit tenaga listrik tingkat 8 di 10.000 alam dan dunia luar yang lalu, bahkan melawan keberadaan pembangkit tenaga listrik tingkat ke-7, mereka mungkin sedikit lebih baik. Hanya karena keberadaan banyak sekali dunia dan tempat di luar dunia dapat menggunakan hukum elemen. Orang yang diakui sebagai pembangkit tenaga listrik nomor 1 di Chuzo, apakah dia eksistensi di tingkat ke-6? Setelah mendengar berita tersebut, Duan Lingtian tahu bahwa rencananya sudah siap. Selama dia mengalahkan orang kuat nomor 1 di Chuzo, maka dia akan menjadi orang kuat nomor 1 di Chuzo, yang baru, dan namanya akan terkenal di seluruh dunia, bisa mendengarnya. Kehadiran, pada saat itu, dia akan dapat bersatu kembali dengan anggota keluarga dan teman-temannya. Saya ingin melihat metode para kultivator di dunia tanah suci ini. Setelah memastikan sekte tempat orang terkuat nomor 1 di Chuzo berada, dan lokasi sekte itu, Duan Lingtian kembali ke penginapan untuk menyapa keluarganya, dan kemudian meninggalkan Zacheng, pergi ke sekte bernama Suyunzong. Suyunzong terletak 100 mil sebelah timur kota Chuzo, dan tempat tinggalnya tersembunyi di pegunungan, seperti surga. Tentu saja, dalam pandangan Duan Lingtian, kediaman sekte Suyun sangat kumuh dibandingkan dengan sekte-sekte teratas yang pernah ia hubungi di 10.000 alam dan tempat lainnya. Tidak, berdiri tepat di luar gerbang gunung sekte Suyun, dengan tangan di belakang punggung, dia berdiri di udara dan berbicara dengan keras. Pembudidaya biasa pedesaan, Duan Lingtian, ada di sini untuk mengunjungi sekte Suyun, dan ingin menantang Teng Yun Awam dari sekte Suyun dan memperjuangkan gelar orang paling berkuasa di Chuzo. Ketika dia membuka mulutnya, suaranya seperti guntur, menyebar ke seluruh sekte Suyun. Terutama para murid sekte Suyun di depan gerbang gunung sekte Suyun langsung tercengang. Bukan karena mereka belum pernah melihat seseorang yang datang untuk menantang sesepuh Suyunzong mereka, tetapi mereka belum pernah melihat seseorang yang begitu sombong dan lugas. Datang langsung keluar gerbang gunung dan tantang. Bukankah sebaiknya Anda melakukan kunjungan munafik terlebih dahulu, lalu dengan lembut menyebutkan tantangannya? Duan Lingtian secara alami tahu bahwa dia tidak terlalu sopan. Namun, dia terlalu malas untuk bekerja keras. Selain itu, sejalan dengan prinsip yang kuat dihormati, jika dia, seorang kultivator Tao tingkat 8, dapat menantang seorang praktisi Tao tingkat 6, itu dianggap memberikan wajah kepada pihak lain, dan rasa hormat yang sebesar-besarnya terhadap pihak lain. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, ... Di dalam sekte Suyun, sosok-sosok segera terbang keluar, menatap Duan Lingtian dengan ekspresi permusuhan. Melihat hal tersebut, Duan Lingtian tidak heran, jika ia berdiri di posisi pihak lain, mood dan reaksinya pasti akan sama. Itu sangat normal, namamu Duan Lingtian, hanya karena kamu layak bersaing dengan tuan dan pamanku untuk menjadi pembangkit tenaga listrik nomor 1 di Chuzo. Seorang pria kekar, berkepala botak mengenakan seragam standar keluar, menatap Duan Lingtian dengan marah, matanya sedingin pisau, sangat tajam. Melihat sosok pihak lain yang agak familiar, Duan Lingtian mau tidak mau memikirkan seseorang di benaknya. Seorang teman lama, entahlah, lalu Lei Hong, setelah Menara Tongtian membuka pintu masuk ketiga, apakah ada peluang untuk memasuki Menara Tongtian untuk meningkatkan kekuatannya? Jika dia masuk, dia pasti sudah pergi sekarang. Jika kamu tidak masuk, seharusnya juga jatuh ke dunia tanah suci ini. Orang di depannya mengingatkan Duan Lingtian pada Lei Hong, kecuali fitur wajahnya dan Lei Hong, tinggi dan sosok orang lain sama. Apa, menurutmu aku tidak layak? Duan Lingtian memandang ke pihak lain dan tersenyum ringan, karena itu masalahnya, mengapa kamu tidak mencoba metodeku untuk pamanmu? Aku pikir juga begitu. Pria botak itu tersenyum dingin, lalu mengangkat tangannya, dan kekuatan getarnya meraung, berubah menjadi cambuk panjang, berayun di kehampaan seperti ular piton, sangat aneh. Bentak, terdengar suara keras, namun pria botak itu mengayunkan cambuknya yang panjang, mengikuti cambuk tersebut, dan bergegas menuju Duan Lingtian. Suara mendesing, dalam sekejap, cambuk panjang di tangan pria botak itu tiba-tiba roboh, seperti berubah menjadi pedang tajam, ujung pedangnya mengarah langsung ke alis Duan Lingtian, dan menusuk ke arah Duan Lingtian. Matanya juga dipenuhi dengan niat membunuh Shen Leng. Kamu masih ingin membunuhku?
Duan Lingtian menganggapnya sedikit lucu, orang ini terlalu memanjakan diri sendiri, bukan? Bagaimanapun, dia juga datang untuk menantang keberadaan Sekte Suiyun tingkat 6, kekuatan yang ditunjukkan orang ini sekarang paling banyak adalah tingkat keempat, jadi dia juga ingin membunuhnya. Sekarang, dia juga dapat melihat bahwa meskipun basis kultivasi lawan telah memasuki Taoisme tingkat keempat, dia juga telah menguasai cara cambuk tingkat keempat, dan gerakannya seperti awan dan air yang mengalir, dan cambuk itu seperti lengan. Karena kamu ingin membunuhku, aku akan memberimu tumpangan. Menghadapi pria botak yang mengancam, wajah Duan Lingtian tetap tidak berubah, dia bahkan tidak berniat menghindar, dia hanya mengangkat tangannya dengan santai, dan cahaya pedang ditembakkan olehnya, menderu keluar dari tubuhnya. Memanggil, cahaya pedang menembus langit, seperti meteor berumur pendek dari langit, bahkan pria botak dan semua orang di Sekte Suiyun yang keluar bersamanya tidak dapat bereaksi. Oh, terdengar suara lembut, tapi cahaya pedang menembus dahi pria botak itu, dan membunuhnya dari udara. Paku, hingga saat ini, pria botak itu masih jauh dari Duan Lingtian. Dan tubuhnya, setelah jeda dalam kehampaan, jatuh dengan cepat. Duan Lingtian tanpa basa-basi menyingkirkan cincin penerima pihak lain. Tidak ada cincin penerima yang menghancurkan diri sendiri di dunia dewa ini. Selama Anda membunuh pemilik cincin penerima dan mendapatkan cincin penerima, Anda bisa mendapatkan semua yang ada di dalamnya. Dan adegan ini juga menyebabkan adegan itu menjadi hening sejenak. Ini, Wakil Master Sekte Si, sudah mati. Ya Tuhan, Wakil Susrain Si. Tetapi orang kuat yang telah memasuki Taoisme tingkat keempat. Orang ini membunuh wakil penguasa Si dengan satu wajah. Kekuatan macam apa ini? Petik 2. Di depan gerbang gunung, beberapa murid Sekte Suiyun tercengang dengan pemandangan di depan mereka. Apakah orang ini terlalu kuat? Pantas saja mereka berani datang langsung untuk menantang Patriark Teng Yun terkuat dari Sekte Suiyun mereka. Tuan, sekte ini dalam bahaya besar. Silakan keluar untuk menemui musuh. Tuan Patriark, saudara muda Si Meng dibunuh oleh orang yang menantangmu. Ketika anggota Sekte Suiyun yang datang bersama pria botak itu kembali sadar, mereka berteriak keras, dan suara mereka menyebar ke dalam kediaman Sekte Suiyun, yang segera menimbulkan sensasi. Pertama-tama, orang-orang dari seluruh Sekte Suiyun menjadi gempar karena panik. Orang di sini sangat kuat. Apakah kamu benar-benar ingin leluhur keluar sendiri? Duan Lingtian ini, aku belum pernah mendengarnya sebelumnya. Dari mana datangnya orang kuat ini? Kita tidak dalam bahaya, kan? Ketika semua anggota Sekte Suiyun terkejut, beberapa tetua dan murid Sekte Suiyun yang lebih fleksibel bersiap untuk mundur, mereka mundur ke tepi kediaman Sekte, meninggalkan Sekte kapan saja, melarikan diri ke pegunungan dan hutan, terbang. Mendengus dingin datang dari dalam kediaman Sui Yunzong, dan kemudian sesosok tua Feng Su mendatangi Yu Feng, tapi itu adalah seorang lelaki tua berambut putih yang mengenakan jubah Tao. Lelaki tua itu memiliki alis yang tebal dan mata yang besar, dengan wajah yang tegas, dia tidak melihat warna rambutnya, tetapi hanya melihat penampilannya, paling-paling dia terlihat seperti baru memasuki usia parubaya. Yang mulia, Anda datang untuk menantang saya, tetapi membunuh saya dari Sekte Suiyun. Saya khawatir itu terlalu berlebihan. Orang tua itu menatap Duan Lingtian dan bertanya dengan nada rendah. Ekspresi Duan Lingtian tetap sama, dan dia menatapnya dengan tenang, kamu bukan anak kecil lagi, Awam Teng Yun, jika seseorang ingin membunuhmu, kamu memiliki kemampuan untuk membunuhnya, apakah kamu masih akan menyelamatkan nyawanya? Jika dia tidak ingin membunuhku, aku juga tidak tertarik untuk membunuhnya. Bagiku, dia tidak lebih dari seekor semut. Meskipun Duan Lingtian mengatakan ini dengan arogan, itu sebenarnya benar. Si Meng, yang baru saja dibunuh olehnya, juga telah menguasai dao cambuk tingkat keempat, dan tidak ada dao lain yang ditampilkan ketika dia bergerak, jelas dia belum menguasai dao kedua, hanya keberadaan seperti itu, di matanya, benar-benar sebuah tamparan di wajah. Anda bisa memotret dengan santai. Semut mati, dan dia, meskipun dia tidak bisa lagi mengandalkan hukum elemen setelah meninggalkan dunia dan tanah di luar dunia, dan dia tidak memiliki klon hukum, tapi selain ilmu pedang tingkat 8, dia juga telah memahami jalannya, kendali dan jalan ketidakterbatasan menuju tingkat ke-7. Intinya, dalam hal kekuatan, meskipun dia saat ini
dia hanya lebih kuat dari pembangkit tenaga listrik tingkat 8 yang hanya menguasai satu cara dan memahami hingga tingkat ke-8, dan dapat menggunakan hukum elemen Dzogchen. Arogansi. Mendengar ini, Awam Teng Yun sangat marah, pakaiannya menjadi kacau dalam sekejap, dan dia meraung dengan kekuatan yang hebat, berdasarkan tubuhnya, dia memadatkan cahaya pedang yang mencapai langit, dan dengan ilmu pedang tingkat 6, dia menebas ke arah Duan Lingtian. Cahaya pedang ini mengarah langsung ke langit, seperti pedang di langit, pancarannya sangat terang, seolah-olah dapat menutupi langit dan bumi, jatuh dengan benturan, angin dan guntur bergerak, dan momentumnya seperti pelangi. Bersenandung, sebuah pedang menebas, dan kekosongan bergetar, tetapi tidak ada jejak ruang yang robek, jadi Duan Lingtian harus menghela nafas lagi di dalam hatinya, ruang dunia tanah suci ini stabil, jauh melampaui imajinasinya. Bahkan pedang yang dia bunuh si Meng barusan, belum lagi merobek ruang, bahkan tidak menimbulkan riak apapun di ruang tersebut. Menghadapi pukulan mengancam dari Awam Teng Yun, Duan Lingtian membuka mulutnya dengan acuh tak acuh, dan kemudian menunjukkan, memadatkan cahaya pedangnya dan melolong. Di depan, pedang langit, Awam Teng Yun, dia tampak seperti bintang kecil yang mencoba bersaing dengan matahari dan bulan. Namun, ketika cahaya pedang kecil ini, seperti bintang kecil, meledak dengan kekuatan tak terbatas dalam sekejap ketika menyentuh pedang raksasa Awam Teng Yun di langit, ia mengalahkannya dalam sekejap mata, dan kemudian sepertinya tidak ada konsumsi, dan tren terus berlanjut. Kurangi pembunuhan terhadap orang Awam Teng Yun. Pintu masuk ke lantai 7. Orang Awam Teng Yun berseru ngeri, dan kemarahan di matanya benar-benar hilang pada saat ini, digantikan oleh keterkejutan dan keputusasaan. Aku mengaku kalah, senior, kasihanilah. Pada saat hidup dan mati, merasakan nafas kematian yang kuat terkandung dalam pukulan di depannya, Awam Teng Yun dengan cepat mundur, sambil buru-buru membuka mulutnya, dan pada saat yang sama, dia menggunakan semua kemampuannya, dan cahaya pedangnya bersilangan, membentuk lingkaran di depannya. Lapisan perlindungan, tapi tetap saja, hancur dan kalah. Di depan cahaya pedang lawan, semua metodenya tampak lemah, dan semua yang dia lakukan sia-sia. Terlalu kuat. Sama sekali tidak berada pada level yang sama. Ada batas besar antara ilmu pedang tingkat ke-7 dan ilmu pedang tingkat ke-6, dia telah belajar selama bertahun-tahun tanpa menerobos. Tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa orang yang menantangnya hari ini akan menguasai ilmu pedang yang dia impikan. Mendengus. Duan Lingtian mendengus dingin, dan memanipulasi cahaya pedang untuk menyapu dahi Lai Teng Yun, menyibak sebagian rambut abu-abu panjangnya, lalu melesat pergi, menghilang di ujung bidang penglihatannya. Terima kasih, senior, atas belas kasihanmu. Meski image Awam Teng Yun anjlok dan rambutnya acak-acakan seperti gelandangan, namun saat menghadapi Duan Lingtian, ia ketakutan, takut akan menyinggung perasaannya lagi. Sekarang, dia sangat menyesalinya. Seharusnya tidak terlalu kuat, namun, kekuatannya memiliki sejarah yang panjang, bagaimanapun juga, dia diakui sebagai orang nomor 1 di Chuzhou, meskipun ada 2 penganut Tao tingkat 6 lainnya di Chuzhou. Mereka bukanlah lawannya. Siapa sangka bahwa orang yang datang ke pintu hari ini adalah eksistensi di tingkat ke-7 Taoisme. Selain itu, rasanya lebih kuat dari rata-rata entry level 7. Senior, aku baru saja menyinggungmu, kuharap kamu memaafkanku. Senior, maafkan aku, ... Adapun, sisa Sekte Suyun yang hadir, melihat bahwa tidak ada leluhur mereka yang menjadi lawan mereka, wajah mereka berubah drastis, dan ketika mereka sadar kembali, mereka buru-buru membungkuk dan meminta maaf kepada Duan Lingtian. Pertarungan hari ini, tapi aku menang. Duan Lingtian memandang Awam Teng Yun dan bertanya dengan tenang. Tentu, orang Awam Teng Yun tidak berani ragu, dan mengangguk dengan tergesa-gesa, kekuatan senior jauh melebihi Teng Yun saya. Mulai hari ini dan seterusnya, orang yang paling kuat di Chuzhou adalah Anda, senior. Duan Lingtian mengangguk puas, dan kemudian berkata, saya datang ke sini untuk menantang Anda kali ini untuk membuat nama saya terkenal di Chuzhou. Kamu ingat, Duan Lingtian, itu namaku. Dulu, teman dan lawanku memanggilku, Ni Senjian. Mulai sekarang, aku akan menjadi orang terkuat nomor 1 di Chuzhou dengan Duan Lingtian, Ni Senjianku. Kamu Sekte Suyun dapat menyebarkan berita ini. Jika ada yang menolak menerimanya, kamu dapat datang ke Cheng Feng Inn di Chuzhou Zacheng untuk menemukan saya dan memperjuangkannya. Untuk beberapa kata berikutnya, suara Duan Lingtian bernada tinggi, yang jelas menyebar ke seluruh Sekte Suyun. Setelah kata-kata itu jatuh,
Duan Lingtian berbalik dan pergi tanpa menunggu semua orang di Sui Yunzong berbicara, dan menghilang di depan Awam Tengyun dan yang lainnya dalam sekejap. Pada saat ini, semua orang kembali sadar satu demi satu. Ni Senjian, Duan Lingtian. Setelah Awam Tengyun sadar kembali, dia bergumam beberapa saat. Dia belum pernah mendengar tentang orang ini sebelumnya, dan dia mengira dia adalah seorang kultivator biasa yang baru saja keluar dari pengasingan selama bertahun-tahun, dan reputasinya akan mengguncang seluruh Chuzhou begitu dia keluar dari pengasingan. Paman Tuan, pada saat ini, seorang eksekutif tingkat tinggi Sekte Sui Yun yang tampaknya memiliki wajah tersanjung mendekati Lai Tengyun, dan menyarankan dengan nada hormat, Tuan Duan Lingtian baru saja mengatakan bahwa dia tinggal di penginapan Cheng Feng di Zacheng. Menurut saya itu hanya di luar kebiasaan. Tempat tinggal sendiri. Petik 2. Sekte Sui Yun kami memiliki banyak real estate di Zacheng, atau jika Anda secara pribadi memberinya satu set, itu akan dianggap hubungan yang baik. Lagi pula, ketika reputasinya menyebar, bahkan jika kita ingin memberinya real estate, dia mungkin tidak akan menginginkannya. Pada saat itu, keluarga-keluarga di Zacheng mungkin sudah mengatur real estate untuknya. Dan Awam Tengyun, setelah mendengarkan apa yang dikatakan pihak lain, matanya tiba-tiba berbinar. Tidak buruk, saranmu bagus. An Yu, sepertinya aku meremehkanmu sebagai paman di masa lalu. Kamu sangat baik. Awam Tengyun melangkah maju dan menepuk pundak orang yang memberinya nasihat, dan tersenyum puas. Kemudian, melihat pria parubaya lainnya dengan wajah agung di sebelahnya, dia berkata, yang berdaulat, siapkan real estate terbaik dari sekte tersebut di Zacheng, lalu ikuti saya ke penginapan Cheng Feng di Zacheng, dan berikan kepada Duan Lingtian dewasa. Petik 2. Setelah kata-katanya jatuh, dia melihat ke arah orang yang memberi saran lagi. An Yu, kamu bisa pergi bersama. Ya Tuan. Ya, Paman Guru. Master Sekte dari Sekte Sui Yun dan keduanya dengan cepat merespons dengan hormat, terutama pria parubaya dengan janggut kambing yang tersisa di wajahnya, matanya gelisah dan dia tidak bisa menahan diri. Seorang rekan magang menyapu ke arahnya. Mata iri dan cemburu. Segera, master dari Sekte Sui Yun dengan cepat memilih real estate, dan menemani Tengyun Awam ke Cheng Feng in di Zacheng. Apa, seseorang ingin menantangku secepat ini? Duan Lingtian tidak menyangka bahwa dalam 2 hari setelah dia kembali dari Sekte Sui Yun, Awam Tengyun dari Sekte Sui Yun datang ke rumahnya, ditemani oleh 2 anggota Sekte Sui Yun lainnya. Hanya berpikir seseorang ingin menantang dirinya sendiri. Tuanku, kami di sini untuk memberi Anda sebuah real estate, Awam Tengyun berkata sambil tersenyum. 2 hari yang lalu, saya mendengar bahwa Anda tinggal di sebuah penginapan, dan saya pikir Anda seharusnya muncul saja di Chuzhou, jadi saya izinkan saya penguasa Sui Yunzong telah menyiapkan untuk Anda real estate Sui Yunzong kami di Zacheng, sebagai hadiah. Anda hidup, tuanku. Petik 2. Yang berdaulat, izinkan saya memperkenalkan Anda. Setelah menyelesaikan kata-katanya, Master Sekte dari Sekte Sui Yun di belakang mengambil langkah maju dan membungkuk dengan hormat. Master Sekte dari Sekte Sui Yun, Wu Danxing, saya telah bertemu dengan Tuan Duan Lingtian. Tuan Duan Lingtian, real estate yang ingin diberikan oleh Sekte Sui Yun kami kepada Anda berlokasi di. Wu Danxing dengan sabar memperkenalkan. Sui Yunzong datang untuk memberikan properti itu, dan jelas menunjukkan niat baik mereka, sehingga tidak sulit bagi Duan Lingtian untuk menebak pikiran mereka. Namun, dia baru di sini dan memang membutuhkan rumah permanen. Yang paling penting adalah dia tidak sendirian, dia memiliki anggota keluarga di sisinya, dan akan lebih baik jika menetap di kota Chuzhou dengan properti tetap. Lagi pula, dia sudah berencana untuk tinggal di sini sebentar untuk melihat apakah dia punya anggota keluarga atau teman. Tinggal di Chuzhou, ketika mereka mendengar namanya, mereka dengan sendirinya akan mendatanginya. Anda mungkin berpikir bahwa nama, Duan Lingtian, adalah nama duplikat. Namun, dengan tambahan nama, Nisen Jian, yang mengambil 2 karakter pertama di alam Nisen, mereka tidak akan mengira itu hanya orang dengan nama yang sama, mereka pasti bisa jadi dia. Real estate yang dikirim oleh Sui Yunzong adalah sebuah rumah besar dengan area yang luas, dan juga merupakan rumah besar kelas 1 di seluruh kota Chuzhou. Di bawah pengaturan Master Sekte dari Sekte Sui Yun, keluarga Duan Lingtian pindah ke sana dengan lancar. Bahkan karena dia tidak bermaksud rendah hati, Duan Lingtian juga membiarkan Sui Yunzong mengaturnya, sehingga semua orang di kota Chuzhou tahu bahwa Sui Yunzong memberikan rumah besar ini kepada orang yang baru saja mengalahkan Laiman Tengyun belum lama ini. Ni Senjian, Duan Lingtian. Untuk sesaat,
Duan Lingtian, Sang Nisenjian, menyapu seluruh Chuzhou seperti badai dengan kota sebagai pusatnya. Di Chuzhou, kami juga memiliki kekuatan super yang telah memasuki Taoisme tingkat ke-7. Saya mendengar bahwa Duan Lingtian, Sang Nisenjian, mengalahkan pembangkit tenaga listrik nomor 1 kita di masa lalu di Chuzhou, orang awam Tengyun dari Sekte Suiyun, hanya dengan bertemu dengannya. Lantai 7 Tao dan lantai 6 Tao adalah daerah aliran sungai. Wajar jika ada celah seperti itu. Dan sebelum itu, pada hari pindah rumah ketika Duan Lingtian dan keluarganya pindah, semua kekuatan besar di Chuzhou pada dasarnya mengirim orang ke sana, baik Master Sekte, kepala keluarga, pemimpin geng datang sendiri, atau kekuatan besar terkemuka. Yang kuat datang. Yang tidak disangka Duan Lingtian adalah lelaki tua dari Sui Yunzong, yaitu Tengyun Laiman, tetap tinggal tanpa malu-malu, berpura-pura bisa membantu Duan Lingtian dengan beberapa hal sepele, namun nyatanya ia hanya ingin melakukannya. Dari sisi Duan Lingtian, semakin tingkatkan cara ilmu pedang. Duan Lingtian juga tidak mengusirnya, karena akan bermanfaat jika mempertahankannya. Kadang-kadang menunjukkan masalah kendo pihak lain, tetapi hal itu dapat membuat pihak lain dengan hati-hati membantu urusannya, dan ada sekte teratas di Chuzhou di belakang pihak lain untuk dia kendarai, yang bermanfaat baginya tanpa membahayakan. Dan tinggalnya awam Tengyun mengubahnya menjadi pengurus rumah, Duan Mansion, setelah berita itu tersebar, menimbulkan serangkaian guncangan. Duan Lingtian, sang pedang Nisen, tidak hanya mengalahkan mantan pembangkit tenaga listrik nomor 1 di Chuzhou, tetapi juga membuatnya rela tinggal di sisinya sebagai pengurus rumah tangga untuk menangani masalah sepele baginya. Untuk sementara, banyak orang di Chuzhou mendiskusikan masalah ini. Ini keterlaluan. Nenek moyang Sekte Suiyun yang bermartabat, orang kuat yang memasuki Taoisme tingkat 6, bersedia menjadi pengurus rumah tangga kecil untuk orang lain. Menurut pendapat saya, penglihatan Anda terlalu rendah dan strukturnya kecil. Nenek moyang Sekte Suiyun dia adalah orang nomor 1 di Chuzhou di masa lalu, jadi dia akan menjadi orang yang tidak punya otak. Sekarang, dia bersedia merendahkan diri untuk mengikuti Tuan Duan Lingtian, yang menunjukkan bahwa dia begitu. Melakukan hal itu bisa mendapatkan manfaat yang dia inginkan. Petik 2. Menurutku juga begitu. Monster tua seperti awam Tengyun adalah mereka yang tidak melihat kelinci dan tidak menyebarkan elang. Mereka akan melakukan hal-hal yang menyakiti mereka. Lagi pula, aku tidak percaya awam Tengyun memasuki Dao dengan pedang, dan gelar Lord Duan Lingtian adalah Nisenjian, yang artinya dia juga memasuki Dao dengan pedang. Sebagai orang yang memasuki Tao di tingkat ke-7, miliknya ilmu pedang harus berada di atas tingkat ke-7. Menurutku, lihat, awam Tengyun berpura-pura menjadi pengurus rumah tangga bagi orang lain, dan memang benar dia ingin guru Duan Lingtian membantunya meningkatkan ilmu pedangnya. Petik 2. Kamu masih bisa melihat dengan jelas. Pada saat yang sama, di sebuah kota kecil bernama Gancheng, di Chuzhou, seorang wanita muda dan cantik dengan temperamen halus sedang memimpin seorang gadis dengan gaun emas pucat, yang terlihat seperti batu giok berukir bubuk, keluar dari sebuah restoran. Setelah meninggalkan kota, pergi ke arah kota Chuzhou. Saudari Suenai, Duan Lingtian, pedang penentang Tuhan yang mereka bicarakan, pastilah saudara Lingtian. Kata gadis itu kepada wanita muda itu dengan nada yang sangat tegas. Sudah jelas, wanita muda itu tersenyum dan berkata, kalau hanya sebuah nama, mungkin nama dan nama belakangnya sama, ditambah nama, Nisenjian, siapa lagi kalau bukan saudara. Adikku bukanlah orang yang suka pamer, dia sangat terkenal di Chuzhou. Saya pikir itu hanya untuk menemukan kami, dan ingin kami pergi ke kota Chuzhou untuk menemukannya segera setelah kami mengetahui keberadaannya. Petik 2. Wanita muda ini tidak lain adalah Han Suenai. Adapun gadis di sebelahnya, itu adalah Xiao Jin. Dulu, saat mereka masih menjadi bagian dari Tanah Para Dewa, di dunia kecil Duan Lingtian, mereka pertama kali berlatih bersama Duan Siling, Duan Yantian, Xiao Hei dan Xiao Bai, namun kemudian mereka dibagi menjadi 3 tim, masing-masing berlatih di mana saja. Dia bersama Xiao Jin, Duan Siling dan Xiao Bai bersama, Duan Yantian dan Xiao Hei bersama. Tapi aku tidak menyangka perubahan besar seperti itu akan terjadi secara tiba-tiba. Tanah Para Dewa hancur, ruang yang bergejolak runtuh, dan kemudian keduanya juga jatuh ke Chuzhou, dunia para dewa. Butuh beberapa saat untuk menemukan orang-orang, dan datang ke
Di kota kecil bernama Gancheng. Mereka telah berada di sini selama beberapa hari, dan mereka tidak berniat untuk pergi dengan gegabah, tetapi hari ini mereka mendengar rumor tentang Duan Lingtian, Nisenjian, dan mereka tahu bahwa itu adalah kakak laki-laki mereka Duan Lingtian, jadi mereka memutuskan untuk segera pergi. Pergi ke kota Chuzhou untuk bertemu kembali dengan saudaraku. Meskipun mereka belum memasuki Tao, kekuatan mereka tidak buruk. Ketika mereka masih di tanah para dewa, mereka mendapatkan dewa terkuat dari Duan Lingtian untuk membantu dalam budidaya mereka. Hormat, sepanjang jalan, meski bertemu dengan bandit yang merampok jalan, mereka mengatasinya dengan mudah. Akhirnya mereka sampai di kota Chuzhou dengan lancar. Setelah sedikit bertanya, mereka menemukan lokasi, Duanfu. Pada saat inilah mereka juga menyadari bahwa meskipun kakak laki-laki mereka Duan Lingtian telah menjadi terkenal di Chuzhou belum lama ini, kekuatan pencegahannya di kota negara bagian dan bahkan seluruh Chuzhou jauh lebih unggul daripada mantan pembangkit tenaga listrik nomor 1 di Chuzhou, Teng Yun Awam. Bahkan ketika mereka keluar dari rumah Duan, mereka masih bisa melihat beberapa orang mengantri untuk memberikan hadiah. Tujuan orang-orang ini adalah untuk beribadah di bawah bimbingan kakak laki-laki mereka Lingtian, mengikuti kakak laki-laki mereka Lingtian untuk memahami jalan pedang, dan memasuki jalan dengan pedang. Kalian berdua gadis, apakah kalian juga di sini untuk magang? Di gerbang rumah Duan, secara alami tidak mungkin bagi awam Teng Yun untuk duduk sendiri, dan orang-orang yang menjaga di sini adalah tetua Sui Yun Zong yang lebih pintar yang diatur oleh awam Teng Yun, adapun murid sekte Sui Yun biasa, dia merasa bahwa mereka tidak layak. Awasi pintu untuk Tuan Duan Lingtian yang terhormat. Hai senior, tolong beritahu guru Duan Lingtian bahwa teman lama Han Suenai dan Xiao Jin sedang berkunjung. Han Suenai berkata dengan sopan kepada penjaga gerbang tua yang bertanya padanya. Dia tidak secara langsung menjelaskan hubungan antara dia dan Duan Lingtian, dia takut akan ada masalah, dan pihak lain akan salah mengira bahwa dia sedang mencari alasan untuk memanjat naga dan burung phoenix, jadi dia hanya mengunjungi secara normal. Selama kakaknya, Lingtian, mendengar pemberitahuan itu, dia dengan sendirinya akan datang menjemputnya. Ayo masuk, teman lama. Mendengar ini, tetua dari sekte Sui Yun tidak berani mengabaikannya, dan buru-buru melaporkannya. Tentu saja, dia tidak memenuhi syarat untuk pergi langsung ke Duan Lingtian. Dia mencari Tuan Teng Yun. Paman, ada dua gadis di luar, yang mengatakan mereka adalah teman lama Tuan Duan Lingtian. Awam Teng Yun pergi ke Duan Lingtian segera setelah menerima pemberitahuan. Setelah Duan Lingtian mendengar nama Suenai dan Xiao Jin dari awam Teng Yun, matanya tiba-tiba berbinar. Dia tahu bahwa, rencananya, sudah mulai membuahkan hasil. Suenai dan Xiao Jin pasti kebetulan tinggal di Chuzhou, kalau tidak-tidak. Mungkin akan datang kepadamu secepat ini. Itu Suenai dan Xiao Jin. Istri Duan Lingtian, Li Fei, juga mendengar pengumuman awam Teng Yun, dan sangat gembira hingga dia segera berlari keluar. Duan Lingtian mengikuti di belakang. Ketika dia tiba di gerbang Duan Mansion, dia melihat istrinya Li Fei memeluk dua sosok kurus yang dikenalnya, dan senyuman muncul di wajahnya. Suenai dan Xiao Jin menemukannya. Ini adalah awal yang baik. Kakak. Ketika Han Suenai dan Xiao Jin melihat Duan Lingtian, mereka segera meninggalkan pelukan Li Fei dengan penuh semangat, dan bergegas menuju Duan Lingtian, air mata kegembiraan pun jatuh. Di lingkungan yang benar-benar asing, rasa krisis mereka meningkat pesat, apalagi sebelumnya mereka berada di bawah perlindungan Duan Lingtian, membandingkan keduanya, seperti perbedaan antara neraka dan surga. Aku benar-benar tidak menyangka yang pertama kamu temukan adalah kalian berdua. Duan Lingtian juga memeluk kedua putrinya satu persatu, menepuk punggung mereka sambil tersenyum, dan setelah beberapa kata menghibur. Memisahkan mereka, di matanya, putri kedua tidak ada bedanya dengan adiknya sendiri. Dalam 1/4 jam, semua keluarga, kerabat, dan teman di sekitar Duan Lingtian duduk bersama, mendengarkan kedua putri Han Suenai berbicara tentang apa yang terjadi setelah mereka datang ke sini. Sebelum datang ke kota Chuzhou, mereka juga memiliki pemahaman tertentu tentang dunia. Tentu saja, Duan Lingtian tidak memahami banyak hal lebih baik daripada Duan Lingtian. Misalnya, mereka tidak mengetahui tentang legenda, nasib penciptaan, dan ketika mereka mendengar Duan Lingtian menyebutkan hal ini, mereka semua terkejut. Mereka tidak pernah menyangka bahwa 10.000 dunia tempat mereka berada di masa lalu, dan tanah di luar dunia, bisa jadi hanya ciptaan dunia mandiri terbuka dalam horoskop.
Pantas saja keberadaan hukum tidak bisa dirasakan di sini. Suenai tiba-tiba menyadari, dan wajah kecil dari batu giok ukiran bubuk emas kecil itu juga penuh dengan keterkejutan. Bagaimanapun, kedatangan Suenai dan Xiao Jin memberikan semangat kepada semua orang. Seiring berjalannya waktu, pasti akan ada anggota keluarga dan teman yang datang untuk mencari perlindungan. Mungkin, ada orang lain yang mengenal Duan Lingtian dari alam penentang Tuhan. Dan itu benar. Setengah bulan kemudian, orang lain datang ke Duan Mansion di kota prefektur Chuzhou dan menemukan Duan Lingtian. Orang yang datang sebenarnya adalah Zhao Anyi, dari Sekte Qingyun dari dunia luar. Ketika Duan Lingtian pertama kali bertemu dengannya, dia adalah yang terkuat dari Sekte Qingyun, seorang bijak yang kuat, tingkat ke-6 kehadiran. Kemudian, dia juga melangkah ke Seon tingkat ke-7. Di sini, dia juga memiliki kekuatan, memasuki Dao tingkat ke-7. Sepertinya kamu tidak memasuki Menara Tongtian. Melihat Zhao Anyi lagi, Duan Lingtian hanya bisa menghela nafas. Ketika tuannya Feng Qingyang mengikuti istrinya ke dunia luar, dia meminta tuannya untuk menyapa Zhao Anyi dan mengingatkannya untuk tidak memasuki Menara Tongtian lagi. Saat itu, idenya adalah untuk mengingatkannya, karena pilihan Zhao Anyi sepenuhnya terserah dia. Sekarang sepertinya Zhao Anyi mendengarkan kata-katanya. Ngomong-ngomong, terima kasih kepada saudara Lingtian atas pengingatmu. Zhao Anyi menangkupkan tangannya ke Duan Lingtian dan berkata, pada hari itu, saudara Feng juga secara khusus menyebutkan dalam pesan bahwa Anda memintanya untuk memberitahu saya bahwa dia dipanggil Meng Tua dari Bibo Tianfu. Sebenarnya saat itu, saya tidak begitu yakin akan ada masalah dengan Menara Tongtian. Itu hanya perasaan hantu bahwa kamu pasti tidak akan tanpa tujuan. Jadi, aku hanya menahan diri dan tidak memasuki Menara Tongtian lagi. Tapi aku tidak menyangka terjadi sesuatu pada Menara Tongtian. Sebelum tanah di luar batas hancur, ruang yang bergejolak surut, dan hukum elemen menghilang, Zhao Anyi juga menyaksikan runtuhnya Menara Tongtian dan mendengar jeritan mengerikan dari dalam, mengerikan dan tak terlupakan selama sisa hidupnya. Setelah beberapa percakapan di antara keduanya, Duan Lingcai mengetahui bahwa Zhao Anyi juga telah mendengar legenda, bagan nasib penciptaan, dan dia juga menyimpulkan bahwa 10.000 dunia dan tempat di luar dunia, 9 dari 10 adalah dunia yang diciptakan oleh dunia. Bagan nasib penciptaan, Yulohe itu adalah pemilik bagan penciptaan. Yulohe itu adalah pemilik bagan penciptaan. Hanya saja dia tertangkap, tapi dia tidak tahu apakah dia dibunuh. Awalnya, saya tidak tinggal di Chuzhou, tetapi di negara bagian lain setelah Chuzhou. Saya datang ke Chuzhou karena saya ingin mengetahui berita. Ketika saya menyadari bahwa kekuatan saya sebanding dengan Taois tingkat ke-7 di sini, dan orang kuat nomor 1 di Chuzhou hanyalah seorang Tao tingkat 6, saya juga mengalahkannya dan menggantikannya. Pikiran saya tentang orang-orang yang selamat dari Qingyun Sekte Suci. Tapi aku tidak menyangka, dalam beberapa hari, saya menerima kabar bahwa orang awam Tengyun dari Sekte Suyun dikalahkan oleh pembangkit tenaga listrik pertapa bernama Duan Lingtian, dan dia bersedia menjadi pengikutnya. Petik 2. Setelah mengetahui nama Ni Senjian, yang kamu iklankan ke dunia luar, aku kira itu kamu, jadi aku datang ke sini untuk mencarimu. Jarang sekali orang tua bisa bersatu kembali. Zhao Anyi tinggal bersama Duan Lingtian selama beberapa hari sebelum pergi. Ada Duan Fu, Duan Lingtian di Chuzhou, dan mereka yang ingin datang ke Sekte Suci Qingyun juga dapat datang ke sini. Oleh karena itu, ia berencana pergi ke negara lain untuk menjadi terkenal, menjadi tokoh terkenal di sana, dan menjadi Duan Lingtian kedua. Duan Lingtian membuat perjanjian dengannya untuk mengirim seseorang untuk memberitahu dia setelah dia mendapatkan pijakan yang kokoh. Jika seseorang dari Sekte Suci Qingyun datang ke rumah Duan Lingtian akan mengirim seseorang ke sisi Zhao Anyi, dan Zhao Anyi juga akan membantu mengaturnya keluarga dan teman pendamping Duan Lingtian. Saling menguntungkan dan saling membantu. Keduanya sudah menjalin persahabatan, dan mereka berada di negeri asing, jadi mereka secara alami bekerja sama satu sama lain. Segera, seiring berjalannya waktu, banyak teman lama datang ke Duan Fu di kota prefektur Chuzhou, baik dari alam Nisen, atau dari Bibo Tianfu, Qingyun Shengzong atau kota ke-13 dinasti Jin Barat. Duan Lingtian mengaturnya satu persatu. Segera, ada kabar dari Zhao Anyi. Zhao Anyi, yang mengalahkan ahli nomor 1 di Yunzhu, menjadi orang nomor 1 baru di Yunzhu, dan menamakan dirinya Qingyun Tua,
dan juga memiliki rumah besarnya sendiri di Yunzhou, bernama King Yun Mansion. Setelah Duan Lingtian menerima berita itu, dia mengirim seseorang untuk mengirim beberapa murid sekte King Yun ke sana. Tidak lama setelah mengirim mereka pergi, Zhao Anyi juga mengirim mereka. Tuan ketiga dari keluarga Xia Jie, dikirim ke sini. Paman ketiga, melihat Xia Jie lagi, Duan Lingtian dan KR sangat senang. Dibandingkan dengan Xia Yu, kepala keluarga Xia, keduanya lebih dekat dengan Xia Jie. Kemudian, beberapa pembangkit tenaga listrik dari alam penentang Tuhan datang ke rumah Duan. Bagi mereka, di dunia yang aneh ini, jauh lebih baik bagi mereka untuk berlindung di pembangkit tenaga listrik tingkat 8, seperti Duan Lingtian daripada berlama-lama diri mereka sendiri. Tuan Duan Lingtian, apakah dia sebenarnya pembangkit tenaga listrik tingkat 8? Pada saat yang sama, Awam Teng Yun juga mengetahui dari orang yang kuat di alam Nisen bahwa Duan Lingtian telah menguasai ilmu pedang tingkat 8, dan merupakan orang kuat tingkat 8 yang asli, yang bisa dikatakan sangat membuatnya takut. Lompat. Sebelumnya, dia selalu menganggap Duan Lingtian sebagai eksistensi di tingkat ke-7 Taoisme. Tapi saya tidak menyangka bahwa dia adalah pembangkit tenaga listrik tingkat 8. Tidak lama, orang tak terduga lainnya datang ke Duan Mansion di prefektur Chuzhou. Duan Lingtian belum pernah melihat orang ini sebelumnya. Namun, tidak ada hubungan kecil dengannya. Ini adalah seorang gadis muda yang terlihat aneh. Ketika dia melihat Duan Lingtian, dia tersenyum dan berkata, "Aku tidak menyangka bahwa aku tidak menemukan kakak ketujuh dan yang lainnya. Aku menemukanmu terlebih dahulu. Keponakan Duan Lingtian, aku sudah lama mengagumi namamu." Ini adalah seorang gadis yang terlihat berusia sekitar 13 atau 14 tahun. Dia memiliki dua kepang di kepalanya dan pipi cantik, yang diukir dengan warna merah jambu dan batu giok. Saya merasa kasihan padanya. Meskipun Duan Lingtian belum pernah bertemu pihak lain, dia telah mendengar tentangnya lebih dari sekali. Penguasa kota kedua dari 13 kota di dinasti Jin Barat adalah Yu Xiao. Dia juga merupakan saudara perempuan kedua dari istri juniornya, Sue Qingsu. Paman Yu, Duan Lingtian tersenyum kecut, tidak ada jalan lain, senioritasnya memang lebih rendah dari pihak lain, lagi pula kakak ketujuh pihak lain adalah istri gurunya. Bagus, Yu Xiao tertawa, terlihat sangat optimis, sama sekali bukan pesimisme dari teman lama yang datang ke dunia aneh yang pernah dihubungi Duan Lingtian sebelumnya. Keduanya mengobrol sebentar, dan Duan Lingtian adalah orang pertama yang bertanya, "Paman Yu, apakah kamu berencana untuk keluar dan membuat nama untuk dirimu sendiri, dan mengumpulkan orang-orang dari 13 kota dinasti Jin Barat?" Sekarang, mereka diperkirakan tersebar di seluruh dunia tanah Tuhan. Saat berkomunikasi dengan Yu Xiao, dia juga mengetahui bahwa Yu Xiao juga mengetahui keberadaan, rencana kehidupan penciptaan, dan juga menebak bahwa tempat di luar dunia di mana dia sebelumnya berada adalah dunia yang diciptakan oleh rencana kehidupan penciptaan. "Aku malas." Yu Xiao menguap dan menggelengkan kepalanya, "Serahkan masalah ini pada kakakmu. Mulai hari ini, aku akan tinggal di rumahmu dan menunggu kakak ipar Kimei dan Kixi datang kepadamu." Melihat tatapan malas Yu Xiao, Duan Lingtian terdiam beberapa saat. Dia sudah lama mendengar istri majikan berbicara tentang perbuatan mulia orang ini dan mengetahui karakternya, namun ketika dia melakukan kontak serius dengannya, dia tetap tidak bisa membantu, tapi merasa sangat tersentuh. Bagaimana orang malas seperti itu bisa mencapai tingkat ke-6 yang terkuat dan menjadi orang suci sebelum Menara Babel muncul? Kemudian, setelah Menara Tongtian muncul, pihak lain menjadi pembangkit tenaga listrik tingkat ke-7 terkuat, kedua di 13 kota dinasti Jin Barat, setelah Sue Qingsu. Meskipun hukum dunia bumi ilahi telah menghilang, kekuatan lawan masih sebanding dengan Dao tingkat ke-7 di dunia ini. "Paman Yu, aku mendengar Zhao Anyi dari Sekte Suci King Yun berkata sebelumnya bahwa dia tidak hanya tidak bisa merasakan keberadaan kekuatan hukum di dunia para dewa dan bumi, tetapi kekuatan garis keturunan juga telah menghilang. Apakah kekuatannya garis keturunanmu masih ada di sana?" Duan Lingtian memikirkan hal ini dan mau tidak mau bertanya. Yu Xiao mengangguk, "Kekuatan garis keturunan saya juga telah hilang. Jika tebakan saya benar, apa yang disebut kekuatan garis keturunan, penduduk asli di tanah kami di luar perbatasan juga muncul berdasarkan kekuatan hukum. Ini tidak seperti klon hukum, kalian dari semua alam, yang secara langsung menargetkan hukum. Dulu,
Orang-orang berkuasa dari segala alam tidak memiliki kekuatan darah sebagai dasarnya, begitulah cara masyarakat adat di dunia luar. Avatar hukum yang dimiliki oleh orang-orang kuat di semua alam tidak dapat diringkas oleh penduduk asli di luar alam. Bisa dikatakan masing-masing mempunyai kelebihannya masing-masing. Tanpa diduga, seluruh alam dan daratan di luar alam hancur, dan semua makhluk hidup melarikan diri ke alam dewa, semua cara tersebut hilang dalam debu sejarah. Duan Lingtian tahu bahwa setelah dunia hancur, hampir mustahil untuk kembali. Kecuali kita mendapatkan bagan penciptaan untuk melihat apakah kita dapat memperbaiki dunia yang hancur, mungkin masih ada secercah harapan. Namun, itu pasti menjadi hal yang sangat sulit. Namun, dia tetap ingin mencobanya jika diberi kesempatan. Bagaimanapun, itu adalah kampung halamannya, dan itu sangat berarti baginya, dan bahkan bagi orang-orang seperti dia yang tinggal di dunia para dewa. Paman Yu, karena kamu tidak berencana pergi keluar untuk membuat masalah. Kalau tidak, aku akan menyerahkan bagian rumahku ini padamu untuk bertanggung jawab. Aku akan keluar dan membuat percikan, membuat nama yang lebih besar, dan saya bisa lebih cepat akrab dengan istri saya. Mereka bersatu kembali. Setelah aku bertemu kembali dengan Tuan Yang dan yang lainnya, beritahu mereka bahwa kamu ada di sini dan mereka bisa datang langsung kepadamu. Kata Duan Lingtian, saat Anda duduk di sini, Anda hanya perlu melindungi keluarga saya dan memberi mereka lingkungan budidaya yang aman. Yu Xiaonai adalah makhluk Taoisme tingkat ke-7, sangat mudah untuk menyelamatkan rumah Duan dan keluarganya di Chuso. Dia tidak berencana membawa terlalu banyak orang bersamanya saat dia pergi kali ini. Huaner dan KR paling banyak bisa dibawa. Kedua putrinya sudah masuk Tao, sedangkan untuk orang lain yang belum masuk Tao, lebih baik biarkan mereka tinggal di sini untuk berlatih, dan dia ditenang dengan Yu Xiao yang melindunginya. Tidak masalah, Yu Xiao mengangguk, jauh lebih baik bagimu untuk keluar dan membuat terobosan sendiri. Dengan kekuatanku, ketenaran yang bisa kubuat terbatas. Kamu berbeda, dengan kekuatanmu, meskipun kamu baru berada di peringkat ke-8, tingkat Dao, tetapi orang biasa yang telah memasuki Taoisme tingkat ke-9 mungkin tidak akan bisa menandingi Anda. Sebagai saudara perempuan kedua Sue Qingzu, dia telah belajar tentang detail Duan Lingtian dari Sue Qingzu. Dia tahu bahwa Duan Lingtian tidak hanya memahami ilmu pedang, tingkat ke-8, tetapi juga memiliki pencapaian besar dalam cara pengendalian dan cara tak terhingga tinggi. Sekarang, dia menduga mereka mungkin telah melangkah ke tingkat ke-7. Kalau begitu, sudah beres. Dengan persetujuan Yu Xiao, Duan Lingtian menghela nafas lega, sehingga dia bisa pergi dengan tenang. Setelah menyapa Yu Xiao dan pergi, Duan Lingtian mengumpulkan keluarganya dan mengatakan rencananya pada saat yang sama. Dia akan keluar dari Chuzo, pergi ke tempat di mana terdapat lebih banyak orang kuat, dan lebih jauh membangun ketenarannya, sehingga kerabat dan teman dari orang-orang tua yang masih tinggal di luar dapat berkumpul kembali. Para istri secara alami ingin pergi, tetapi Duan Lingtian hanya membiarkan Huaner dan KR menemani mereka. Alasannya adalah mereka sudah memasuki Tao, dan sisanya belum, jadi lebih baik berlatih keras. Kedua putri Li Fei dan Feng Tianwu mendengar kata-kata itu, tatapan tegas muncul di mata mereka, dan mereka bertekad untuk berlari menuju Tao. Duan Rufeng dan Li Rou tidak merasakan apa-apa, mereka tinggal di kota Chuzo untuk sementara waktu, dan mereka pikir itu adalah tempat yang baik untuk pensiun. Han Xuenai dan Xiao Jin juga sedikit kecewa karena mereka tidak bisa berkencan dengan Duan Lingtian. Mereka juga sangat mendambakan kekuatan dan memutuskan untuk berkonsentrasi pada pelatihan di waktu berikutnya dan memasuki Tao sesegera mungkin. Setelah menjelaskan kepada keluarganya, Duan Lingtian menemukan waktu khusus untuk memperkenalkan Yu Xiao kepada mereka. Setelah mengetahui bahwa Yu Xiao adalah saudara perempuan kedua Sue Qingzu, semua orang sangat antusias. Paman Yu, aku akan menyerahkan keluargaku padamu. Beberapa hari kemudian, Duan Lingtian menyapa Yu Xiao, membawa Huaner dan KR, dan pergi bersama di bawah pengawasan Yu Xiao dan yang lainnya. Prosesi pengusiran Duan Lingtian sangat besar, tidak hanya anggota keluarga Yu Xiao dan Duan Lingtian yang hadir, tetapi juga beberapa teman lama dari masa lalu, bahkan orang awam Teng Yun dari Sekte Suyun juga ada di sana. Meskipun dia sedikit kecewa dengan kepergian Duan Lingtian, dia masih merasa bersemangat ketika dia berpikir bahwa Duan Lingtian telah meninggalkannya dengan pengetahuan tentang ilmu pedang sebelum pergi. Semua usaha Anda selama periode waktu ini akhirnya membuahkan hasil. Selanjutnya,
Saat Tuan Duan Lingtian pergi, dia harus mengekspresikan dirinya dengan lebih baik. Selama dia memenangkan hati Tuan Duan Lingtian, mengapa dia tidak bisa membuat kemajuan lebih jauh dalam seni pedang? Saudara Tian, ayo kita tinggalkan Chuzhou, kemana kita akan pergi selanjutnya? Sebelum meninggalkan Chuzhou, Qir bertanya dengan rasa ingin tahu. Hingga saat ini, Duan Lingtian belum memberitahu KR dan Huaner tujuan perjalanan mereka. Pergi ke Jiangsu, yang juga merupakan wilayah inti kerajaan ilahi Jianglan, tempat ibu kota kerajaan ilahi berada. Kata Duan Lingtian, hingga saat ini, pemahaman Duan Lingtian tentang dunia tanah suci terbatas pada kerajaan ilahi Jianglan dan sekitarnya. Chuzhou hanyalah negara bagian yang relatif terpencil di negara Jianglan Shen. Jika Duan Lingtian tidak lahir, tidak akan ada keberadaan di atas Dao tingkat ke-7 di Chuzhou selama bertahun-tahun. Di negara Dewa Jianglan, ada lebih dari satu orang yang telah memasuki Dao tingkat ke-7 di beberapa kota di negara Dewa Jianglan yang dekat dengan Jiangsu, tempat ibu kota kerajaan Tuhan berada. Di negara bagian inti Jiangsu, meskipun tidak terhitung banyaknya keberadaan di atas tingkat ke-7 Dao, masih ada cukup banyak, jika kita tidak membicarakan hal lain, di ibu kota kerajaan Tuhan, semua kekuatan itu bisa disebutkan namanya ada di antara mereka, ada orang kuat yang sudah memasuki level ke-7 atau lebih. Rumor mengatakan bahwa Santo pelindung kerajaan Jianglan, pendeta agung keluarga kerajaan Tuhan, adalah orang super kuat yang telah memasuki Taoisme tingkat ke-9. Sebagai ibu kota kerajaan Tuhan, tentu saja sangat makmur. Kota ini jauh lebih kuat dari kota Chuzhou. Namun bagi Duan Lingtian dan partainya, mereka tidak merasakan banyak hal, karena di dunia tempat mereka berada di masa lalu, di negeri di luar perbatasan, terdapat banyak kota yang sama makmurnya dengan ibu kota kerajaan ilahi Jianglan, dan mereka juga pernah ke sana, jadi menurutku itu tidak aneh. KR, Huaner, ayo kita cari penginapan untuk menetap dulu, lalu aku akan keluar untuk melakukan beberapa keperluan. Duan Lingtian berkata kepada istrinya di sampingnya, dan kedua wanita itu mengangguk dengan bijaksana. Mereka berdua tahu bahwa dengan kekuatan mereka saat ini, alangkah baiknya jika mereka hampir tidak bisa melindungi diri mereka sendiri. Mereka tidak bisa membantu suami mereka, jadi sebaiknya mereka tetap di sini, di penginapan untuk berlatih keras dan berusaha untuk membuat kemajuan lebih lanjut. Pada dasarnya tidak ada kekurangan sumber daya pelatihan, dan cara kendo bahkan dipandu oleh suaminya, dan jalan di depannya mulus. Setelah mengatur istrinya, Duan Lingtian keluar dari penginapan, menanyakan arah, dan akhirnya pergi ke sebuah rumah besar di ibu kota, dan berkata kepada beberapa pelayan yang menjaga pintu, "Saya Duan Lingtian dari Duan Mansion di Chuzhou, dan saya di sini untuk datang ke rumah Hong Anda. Orang kuat, Hong Dongchuan, sedang berkompetisi, tolong beritahu saya." Hong Dongchuan adalah orang kuat yang terkenal di kerajaan ilahi Jianglan. Dia telah mencapai tingkat ke-8 dan merupakan tokoh besar di ibu kota kerajaan ilahi. Selain itu, keluarga Hong masih merupakan kerabat kaisar, jadi Hong Dongchuan memiliki status tinggi di kerajaan ilahi Jianglan, sangat tinggi, dan dihormati oleh ribuan orang. Rumah besar di depanku ini memiliki sebuah plakat bertuliskan, "Rumah Hong", yang tergantung di gerbangnya, persis disitulah rumah besar keluarga Hong berada. Ketika para pelayan mendengar kata-kata Duan Lingtian, pupil mereka sedikit menyusut, dan mereka tidak terlihat sedang bercanda, dan kebanyakan orang tidak berani membuat lelucon seperti itu. Lagi pula, lelucon seperti ini bisa membunuh orang. Jadi, mereka tidak berani lalai, dan segera seorang pelayan berbalik dan kembali ke rumah Hong, dan buru-buru pergi mencari kepala rumah Hong mereka, patriark keluarga Hong kontemporer, Hong Wuzi. Setelah Hong Wuzi mendengar laporan budak itu, pupil matanya sedikit menyusut. "Chuzhou, Duan Lingtian, sepertinya itu adalah pedang anti-dewa, Duan Lingtian." Meskipun ketenaran Duan Lingtian saat ini tidak cukup untuk menyebar ke seluruh kerajaan ilahi Jianglan, Hong Wuzi, sebagai penanggung jawab rumah Hong dan kepala keluarga Hong saat ini, masih tahu banyak tentang orang-orang kuat baru di berbagai negara bagian. Kerajaan ilahi tentu saja, saya telah mendengar tentang Duan Lingtian yang baru bangkit. Selain itu, di negara bagian lain dari kerajaan ilahi Jianglan, pembangkit tenaga listrik 7 tingkat lainnya bernama Zhao Anyi, bangkit, yang menyebut dirinya King Yun tua. Nisenjian Duan Lingtian, lelaki tua King Yun, Zhao Anyi. Saya mendengar bahwa kedua orang ini memiliki kontak. Semuanya tampak muncul begitu saja. Beberapa waktu yang lalu,
saya mendengar bahwa tempat latihan pemilik baru dari Creation Life Pan telah ditemukan. Banyak orang Hedao yang kuat mengambil tindakan, melukainya secara serius, merusak para Creation Life Pan, dan hampir menghancurkan tempat yang dibuka di Creation Life Pan. Dunia, menyebabkan makhluk di dalamnya mengalir ke seluruh belahan dunia. Apakah kedua orang ini berasal dari tempat itu? Sebagai kepala rumah Hong Wuzi memahami lebih dari orang biasa. Namun, Duan Lingtian, pedang anti-dewa, berani datang ke rumah Hong kami dan mengancam untuk menantang leluhur. Saya khawatir itu bukan Tao tingkat ke-7 yang disebutkan dalam rumor. Saya takut bahwa itu sudah memasuki tingkat ke-8 dari Tao. Memikirkan hal ini, Hong Wu tidak bisa menahan rasa takut di matanya, dan kemudian dia membawa pelayannya ke gerbang Hong Mansion secara langsung. Yang mulia, Anda pasti orang terkuat baru di Chuzhou baru-baru ini, Master Duan Lingtian dari pedang anti-pedang, kan? Meskipun Hong Wuzi adalah kepala keluarga Hong, ia sendiri hanya berada pada tingkat ke-6 Taoisme. Ia tidak berani mengabaikan atau meremehkan seseorang di depan pemuda berbaju ungu yang terlihat sangat muda ini. Saya Hong Wuzi, penanggung jawab Hong Mansion. Saya dengar Anda datang ke Hong Mansion untuk menantang leluhur Hong Mansion kami. Kata-kata Hong Wu cukup sopan. Duan Lingtian mengangguk, saya akan menguji kedalaman Daois tingkat 8 di rumah Hong Anda. Jika saya bisa mengalahkannya, saya juga berharap Anda, Hong Wu, dapat menarik perhatian sehingga saya dapat memiliki kesempatan untuk melakukannya, tantang Daois tingkat 9 di kompleks kekaisaran. Mendengar ini, hati Hong Wu dipenuhi gelombang kepanikan. Bagaimana situasinya? Duan Lingtian ini juga ingin menantang anggota tingkat 9 dari keluarga kerajaan ilahi Jianglan, makhluk yang dikenal sebagai penjaga kerajaan ilahi Jianglan. Apakah dia benar-benar memiliki kekuatan itu, atau apakah dia menjauh setelah menjadi orang nomor 1 di Chuzhou? Tuan Duan Lingtian, saya akan membawa Anda menemui leluhur. Adapun apakah leluhur bersedia berdebat dengan Anda, saya tidak berani membuat keputusan untuknya. Hong Wuzi diam-diam menarik napas dalam-dalam, menenangkan kegelisahan di hatinya, dan berkata dengan sopan kepada Duan Lingtian. Pada saat yang sama, dia juga memiliki banyak pemikiran di benaknya. Dikatakan bahwa pemilik baru dari bagan kehidupan penciptaan tidak dapat sepenuhnya mengontrol bagan kehidupan penciptaan seperti pemilik lama dari bagan kehidupan penciptaan, setelah kehidupan yang membuka dunia di dalamnya memiliki kekuatan untuk mencapai entry tingkat ke-7, atau lebih, akan sulit baginya untuk menutupinya. Jejak bagan penciptaan akan ditemukan dan bahkan diburu. Bagaimanapun, dia mencuri dan mengatur ulang bagan pembuatan untuk meniru pemilik lama bagan pembuatan, dan ingin mengikuti metode pengorbanan hidup yang tabu. Dalam keadaan seperti itu, dia benar-benar menyebabkan kehidupan di dalam muncul sebagai eksistensi di atas Taoisme tingkat ke-7. Bukankah ini mencari kematian? Pantas saja dia ketahuan dan hampir terbunuh. Bagus, Duan Lingtian mengangguk, lalu mengikuti Hong Wuzi ke rumah Hong. Segera, di halaman yang tenang jauh di dalam rumah Hong, dia bertemu dengan leluhur rumah Hong, seorang Tao tingkat 8 yang terkenal di kerajaan ilahi Jianglan. Pisau penjara, Hong Dongchuan. Seperti namanya, keahliannya adalah Dao Pedang, di antara 10.000 cara. Meskipun Hong Dongchuan adalah leluhur dari rumah Hong, dia sebenarnya adalah seorang pemuda tampan. Dia terlihat seumuran dengan Duan Lingtian. Setelah mengetahui tentang identitas dan tujuan kedatangan, Duan Lingtian, matanya tidak tidak mau mengungkapkan sedikit emosi, semangat juang. Chuzhou Nisenjian, aku pernah mendengar tentangmu. Beberapa waktu yang lalu, seorang teman lamaku memberitahuku bahwa ada orang kuat baru di Chuzhou yang namanya sangat mirip dengan namaku. Pedang dewa terbalik, pedang penekan penjara, mereka memang agak mirip. Karena kamu berani menantangku, kamu pasti sudah melangkah ke tingkat ke-8 Tao. Hong Dongchuan adalah orang yang ceria. Setelah mengetahui niat Duan Lingtian, dia menyetujui tantangannya. Dia bahkan bermaksud untuk menciptakan momentum bagi Duan Lingtian, dan setuju dengan Duan Lingtian untuk bertarung di puncak tertinggi dekat ibu kota kerajaan ilahi Jianglan, Puncak Qingtian, dalam waktu setengah tahun. Pada saat yang sama, Hong Mansion akan menyebarkan berita tersebut secara luas dari sekarang. Seperti halnya Hong Wuzi, ia juga menebak asal-usul identitas Duan Lingtian, dan di saat yang sama, ia juga menebak tujuan, keinginan Duan Lingtian untuk menjadi terkenal,
yaitu tidak lebih dari menyatukan kembali keluarga, kerabat, dan teman-temannya yang tersebar di mana-mana, atas tanah suci. Saudara Lingtian, kamu seharusnya berasal dari dunia yang diciptakan oleh rencana kehidupan penciptaan, kan? Hong Dongchuan langsung ke intinya dan menjelaskan langsung ke pokok permasalahan. Mendengar kata-kata Hong Dongchuan, Duan Lingtian menarik napas dalam-dalam. Dia tidak menyangka pihak lain akan menebak asal-usulnya, jadi dia segera bertanya kepada pihak lain, bagaimana dia menebak asal-usulnya. Dia tidak berniat menyembunyikan asal-usulnya. Itu tidak perlu. Pemilik bagan ciptaan akan diincar oleh yang kuat di dunia para dewa dan bumi, karena ia menggunakan dunia baru yang diciptakan oleh bagan ciptaan, mempraktikkan pengorbanan hidup yang tabu, dan menukar nyawa semua makhluk hidup untuk perbaikan kekuatannya sendiri, yang memicu kemarahan dan kebencian. Dari sini terlihat bahwa orang-orang berkuasa di dunia para dewa dan bumi masih lebih mengutamakan keadilan, walaupun hanya keadilan yang dangkal, namun tetap dianggap keadilan. Jika kerajaan ilahi Jianglan hanya menghasilkanmu, pedang anti dewa, aku tidak akan mengira kamu berasal dari sana. Namun, lelaki tua lain, King Yun, muncul kemudian, dan aku harus menghubungkan kalian berdua. Awalnya yang terkuat adalah tanah dari dua kondisi, Taoisme tingkat ke-6. Dua keberadaan di atas Taoisme tingkat ke-7 telah muncul satu demi satu. Itu pasti membuat orang bertanya-tanya tentang asal-usulmu. Kamu sepertinya telah muncul keluar udara tipis. Memang benar ada orang-orang kuat di dunia tersembunyi di dunia para dewa dan bumi, tapi pada dasarnya butuh waktu lama bagi seseorang untuk keluar, atau mereka tidak akan keluar sama sekali. Tapi kalian muncul satu demi satu, yang membuat orang berpikir keras. Sekarang, saya bukan satu-satunya yang menebak seperti ini. Bahkan keberadaan di atas tingkat ke-7 kerajaan ilahi Jianglan juga menebak seperti ini. Sebenarnya, beberapa orang sudah lama ingin bertemu dan berkomunikasi dengan Anda. Jika kamu tidak datang ke ibu kota, saya khawatir tidak akan lama lagi seseorang akan datang mengunjungi Anda di rumah Duan di kota Chuso. Petik 2. Mendengar kata-kata Hong Dongchuan, Duan Lingtian menyadari bahwa dia sudah menjadi orang nomor satu di kerajaan ilahi Jianglan, dan dia telah memasuki bidang visi pembangkit tenaga listrik teratas di kerajaan ilahi Jianglan. Saat ini, Duan Lingtian juga memahami mengapa Hong Dongchuan memutuskan untuk mengumumkan pertandingan tersebut 3 bulan kemudian. Ini disengaja untuk membantunya. Baru saja, dia berpikir bahwa Hong Dongchuan ingin mengalahkannya secara terbuka di depan lebih banyak orang, untuk memuaskan kesombongannya. Sekarang nampaknya setelah beberapa kali pertukaran, dia juga bisa merasakan kebaikan dari pihak lain, terlihat jelas bahwa dia menganggap pihak lain terlalu buruk. Terima kasih, Saudara Hong. Duan Lingtian mengucapkan terima kasih berulang kali, karena dia tahu bahwa ketika Istana Hong menyebarkan berita ini, saya khawatir seluruh kerajaan ilahi Jianglan akan menyebarkan berita tentang konfrontasi antara mereka berdua dalam waktu setengah tahun. Bahkan di luar kerajaan ilahi Jianglan, pasti akan ada orang yang datang untuk menyaksikan pertempuran tersebut. Saudara Lingtian bersikap sopan. Hong Dongchuan tersenyum tipis, kamu baru di sini, jadi kamu mungkin tidak punya tempat tinggal di ibu kota, kan? Saya akan meminta Wu Zi mengatur rumah besar untuk kamu dan istrimu. Baru saja, saat berkomunikasi dengan Duan Lingtian, ia juga mengetahui bahwa Duan Lingtian tidak datang sendirian. Dia juga membawa 2 wanita bersamanya. Terima kasih, Saudara Hong. Dengan cara ini, Duan Lingtian, KR, dan Huaner juga menemukan tempat tinggal di ibu kota kerajaan ilahi Jianglan. Hong Wuzi mengatur tempat untuk Duan Lingtian. Setelah kembali ke Hong Mansion, dia mendekati Hong Dongchuan dan bertanya, leluhur, apakah kamu terlalu baik pada Duan Lingtian? Dia tahu bahwa leluhur ini menyukai uang. Kamu harus tahu bahwa aku terlahir dengan indera yang tajam, apalagi setelah aku masuk Taoisme. Aku bahkan lebih berbeda dari orang biasa. Hong Dongchuan sedang duduk di meja sambil minum teh, dan setelah menyesap tehnya, matanya bersinar terang. Duan Lingtian, terlepas dari kenyataan bahwa pemahamannya tentang dao pedang tidak lebih lemah dari dao pedangku, dia seharusnya juga memahami setidaknya satu jenis keterampilan yang berada di atas tingkat ke-7 dari 10.000 cara. Apa maksudnya? Kamu harusnya tahu. Begitu Hong Dongchuan mengucapkan kata-kata ini, Hong Wuzi tidak bisa menahan nafas. Bagaimana ini mungkin? Sangatlah sulit untuk memahami Tao dan maju ke tingkat ke-7. Cara kedua lebih sulit. Misalnya nenek moyang dari Hong Mansion mereka tidak hanya pandai Dao-Dao,
tapi juga pandai beberapa dao lainnya. Namun yang terkuat di antara dao tersebut hanya ada di lantai 6, dan sulit untuk melewati ambang pintu lantai 7, karena dia akan dikuasai. Tao, dao pedang, ditolak. Di bawah tekanan ilmu pedang. 8 tingkat, mencoba untuk mempromosikan cara lain ke tingkat ke-7 sulit dicapai. Sejauh yang dia tahu, hanya ada sedikit orang di kerajaan ilahi Jianglan saat ini, yang telah dipromosikan ke jalan kedua ke lantai 7, yang juga menetapkan status keduanya sebagai yang terkuat, membuat mereka berdiri di kerajaan ilahi Jianglan puncaknya bisa disebut tak terkalahkan. Salah satunya dikatakan telah melampaui jalur pencerahan dan melangkah ke jalur harmoni. Melihat seluruh dunia para dewa dan bumi, hanya ada beberapa lusin orang Hedao yang kuat. Dikatakan bahwa jika Anda ingin bergabung dengan Tao, pahami 2 cara di atas, lantai 7, adalah ambang pertama, dan pahami 2 cara di atas, lantai 9, adalah ambang kedua. Gabungkan kedua cara tersebut dan bukalah Tao baru Anda sendiri, dan integrasi Tao yang berhasil, adalah ambang batas ketiga. Hanya dengan melewati ketiga ambang batas tersebut kita dapat mencapai keharmonisan. Kesulitan untuk bergabung dengan Tao terjadi pada zaman kuno dan modern. Hanya ketika Anda telah keluar dari ambang pertama Anda dapat dianggap layak untuk jalan yang benar. Jika kamu berteman dengan orang seperti itu, baik untukku atau untuk keluarga Hong, itu akan bermanfaat dan tidak berbahaya. Mendengar perkataan Hong Dongchuan, Hong Wuzi tahu bahwa apa yang dikatakan leluhur barusan mungkin benar. Nenek moyang adalah orang yang berhati-hati dan sombong, jika pihak lain tidak terlalu baik, ia tidak akan mampu menciptakan momentum seperti itu dan bersedia menjadi batu loncatan bagi orang lain. Saat keduanya sedang berkomunikasi di Hong Mansion, di pihak Duan Lingtian, KR dan Huaner cukup terkejut setelah mendengar pengalaman Duan Lingtian di Hong Mansion. Kalau begitu, senior Hong Dongchuan dari Hong Mansion begitu mudah diajak bicara. Selain itu, dia juga berinisiatif membantu Anda membangun momentum untuk Saudara Tian dan membuat Anda terkenal karena Saudara Tian. KR merasa pihak lain itu terlalu baik kepada suaminya, dan itu agak tidak masuk akal. Faktanya, Duan Lingtian masih sedikit bingung tentang hal ini. Secara logika, pihak lain tidak boleh terlalu berhati-hati terhadapnya. Ini sepertinya merupakan investasi yang disengaja padanya, hanya karena dia mungkin bisa mengalahkannya dan selanjutnya. Buatlah nama untuk dirimu sendiri. Namun, ada segelintir orang yang rela menjadi batu loncatan bagi orang lain. Duan Lingtian benar-benar bingung dengan bantuan dari Hong Fu Hong Dongchuan, dan tidak mengerti mengapa pihak lain begitu baik padanya. Dia tidak bisa menolak tawaran baik ini.